Oke, mulai Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di Zoom ini untuk mempresentasikan pengembangan paragraf. Salam salawat tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengaturkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman dipenuh dengan peradaban dan teknologi informasi pada sekarang ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Saya sendiri sebagai moderator, Nur Salfidianti, Dewi Landa, Nur Cahyani, dan Suciati. Pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Next. Cara menempatkan pikiran utama. Pikiran utama atau awal, paragraf atau deduktif, umum ke khusus. Kedua, pikiran utama pada akhir paragraf atau deduktif dari khusus ke umum. Ketiga, pikiran utama pas awal dan akhir paragraf. Keempat, paragraf dan pikiran utama tersirat. Next. Pengurutan kalimat utama dan kalimat penjelas. Urutan logis, urutan yang menyebutkan lebih dahulu hal-hal yang umum, kemudian ke hal-hal yang khusus, atau sebaliknya. Kalimat yang memuat pikiran penulis diurut secara sintesis dan analitis. Next. Contohnya pertama, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling berkuasa di bumi atau di dunia. Kedua, dikatakan demikian sebab ia diizinkan oleh Tuhan memanfaatkan semua isi alam ini untuk keperluan hidupnya. Ketiga, meskipun demikian, manusia tidak diizinkan menyakiti, menyiksa, dan menyanyiakannya. Next. Urutan kronologis. Urutan kronologis adalah urutan kejadian menurut waktu. Peristiwa yang digambarkan dalam paragraf diurut menurut tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu. Urutan tersebut dipakai pada tulisan naratif. Next. Contohnya, pada tepat pukul 8.00, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dimulai. Kedua, bendera merah putih dikibarkan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, peserta upacara kemudian mengeningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Keempat, dua mahasiswa tampil untuk membacakan teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Suciati. Kepada saudara dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri 1. Yang ketiga, urutan klimaks dan anti klimaks. Pada paragraf ini mula-mula disebutkan kenyataan atau kejadian biasa, kemudian lambat laun meningkat menjadi makin penting, menonjol atau tegang sampai pada yang paling penting, paling menonjol atau tegang. Kalimat yang terakhir merupakan pernyataan yang paling penting dan menjadi klimaks dari serangkaian pernyataan sebelumnya. Next. Next. Contoh 1. Pancasila telah beberapa kali dironggang. Kedua, beberapa kali falsafat negeri RI hendak diubah ataupun depeliti. Yang ketiga, setiap usaha hendak mengubah dan mempeliti Pancasila ternyata gagal. Yang keempat, betapapun usaha itu dipersiapkan dengan matang dan teliti, semuanya tetap dihancurkan. Yang kelima, memang Pancasila benar-benar sakti. Next. 4. Pengembangan paragraf. Ada beberapa pola pengembangan paragraf antara lain A. Dengan hal-hal khusus umum khusus atau khusus umum. B. Dengan teknik klarifikasi. C. Dengan alasan-alasan. D. Dengan perbandingan. E. Dengan contoh-contoh. F. Dengan definisi luas. G. Dengan campuran. Next. A. Pengembangan dengan hal-hal khusus. Contoh. 1. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional.
Yang kedua, kedudukan ini dimiliki sejak dicantumnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tiga kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang berdasar dari bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca selama berabad-abad di seluruh tanah air kita. Yang keempat, hal ini ditunjang lagi oleh faktor tidak terjadinya persaingan bahasa, maksudnya persaingan bahasa daerah yang satu dengan yang lain untuk mencapai kedudukannya sebagai bahasa nasional. Next. B. Pengembangan dengan teknik klarifikasi. Pengembangan dengan teknik ini berkaitan dengan upaya mencari kelompok besar ataupun kecil yang mencakup objek yang dibicarakan dalam kalimat utama. Next. Contohnya, berdasarkan tingkat pendidikannya, tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja Indonesia dapat dibagi 3 kelompok. 3 kelompok itu adalah mereka yang berpendidikan dasar, SD dan SMP, yang berpendidikan menengah, dan yang berpendidikan tinggi. Kelompok yang berpendidikan rendah lebih banyak daripada kelompok yang berpendidikan menengah atau tinggi. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri 3. Kepada pemateri ketiga dipersilakan. Terima kasih, saya ambil alih sebagai pemateri ketiga. Bagian C, pengembangan dengan alasan-alasan. Pengembangan dengan pola ini, fakta yang menjadi sebab terjadinya sesuatu itu dikemukakan lebih dahulu, kemudian disusul oleh rincian-rincian sebagai akibatnya. Dalam hal ini, sebab merupakan pikiran utama, sedangkan akibat merupakan pikiran-pikiran penjelas. Contoh, keluarga berencana berusaha menjamin kebahagiaan hidup keluarga. Yang kedua, ibu tidak selalu hidup merana karena setiap tahun melahirkan. Ketiga, bapak tidak perlu terlalu pusing memikirkan usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan yang keempat, anak pun tidak terlantar hidupnya. Bagian D, pengembangan dengan perbandingan. Pada pola pengembangan paragraf ini, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dua objek atau gagasan atau lebih. Perbandingan tersebut dapat dilakukan karena objek yang berbeda itu mempunyai persamaan tertentu dan juga perbedaan tertentu. Contohnya, yang pertama ada pantun dan syair mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan. Poin yang kedua, keduanya tergolong puisi lama yang terdiri atas 4 baris. Poin yang ketiga, pada syair keempat barisnya merupakan isi, sedangkan pada pantun isinya terletak pada baris ketiga dan keempat. Poin yang keempat, pantun berasal dari bumi Indonesia, sedangkan syair berasal dari sastra Arab. Bagian E, pengembangan dengan contoh-contoh. Pada pola pengembangan seperti ini, terlebih dahulu dikemukakan suatu pernyataan, kemudian disebutkan rincian-rincian berupa contoh-contoh konkret. Contohnya itu, yang pertama, kata-kata pungutan itu ada yang telah lama masuk, ada juga yang baru masuk. Poin yang kedua, baik yang telah lama maupun yang baru, ada yang benar-benar sudah menjadi bahasa Indonesia. Misalnya, saya, sabun, pasar, kursi, meja, dan sebagainya. Poin yang ketiga, ada juga yang masih terasa asingnya, misalnya insyaf, sukses, akhlak, proses, dan sebagainya. Ya, saya persilakan pemateri yang keempat. Ya, terima kasih untuk materi ketiga. Saya lanjutkan pemaparan materinya, yaitu pengembangan dengan definisi luas. Definisi luas ini dipakai untuk mengembangkan pikiran utama. Semua penjelas atau uraian menuju pada perumusan definisi itu sendiri. Next. Contohnya, apa dan siapakah pahlawan itu?
Pahlawan adalah orang yang berpahala. Mereka yang berbuat baik, melaksanakan kewajiban dengan baik, berjuang tanpa pamrih adalah pahlawan. Pahlawan tidak menuntut balas jasa, tidak ingin dihargai, tidak meminta pengakuan dari orang lain. Mereka berbuat berdasarkan idealisme, cita-cita luhur, berjuang untuk kepentingan umum, Teman-teman yang memiliki pertanyaan. bangsa dan negara. Next. Pengembangan dengan campuran. Pola pengembangan campuran ini merupakan rincian-rincian terhadap kalimat utama yang terdiri atas campuran dua atau lebih cara mengembangkan paragraf. Misalnya, campuran umum khusus dengan sebab akibat atau dengan perbandingan dan sebagainya. Next. Contohnya, bahasa atau tutur ialah bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Yang kedua itu umumnya bahasa tutur sederhana dan singkat bentuknya. 3, kata-kata yang digunakan tidak banyak jumlahnya. Yang keempat, lagi pula bahasa tutur hanya menggunakan kata-kata yang lain dipakai sehari-hari. Kelima, sudah dan tentu sering digunakan juga kata tutur, yaitu kata yang memang hanya boleh dipakai dalam bahasa tutur. Misalnya, bilang, pelan, bikin, enggak, dan sebagainya. Yang ketujuh tuh lafalnya pun sering menyimpang dari lafal yang umum. Misalnya, dapat, malam, 4, dan sebagainya. Yang 8 itu bahkan sering juga digunakan urutan kata yang menyimpang dari bahasa umum. Misalnya, ini hari, itu orang. Next. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin hanya itu pemaparan yang kami bawakan mengenai pengembangan paragraf. Teman memiliki pertanyaan, silakan dikirimkan via WhatsApp. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.